Jangan lupa klik like, subscribe, loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Abdurrahim selaku pengisi acara. Yang saya hormati Pak Dede selaku pembina Eskul Rohis Putra. Yang saya hormati Bu Febri selaku pembina Rohis Putri dan teman-teman sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini ya walaupun masih secara daring tapi alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi. Shalawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tema pada kajian kali ini adalah Muslim Gaul Akhlak Rasulullah. Masya Allah. Berikutnya saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan tilawah, yang ketiga ada sambutan pembina, yang keempat ada materi inti, yang kelima ada sesi tanya jawab, yang keenam penutup dan doa, dan yang terakhir ada sesi foto bersama. Sebelum kita mulai, marilah kita membuka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Semoga diberi kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah sudah kita buka. Yang selanjutnya ada pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh teman kita yaitu Ananda Sukma. Kepadanya saya persilakan. Sukmanya nggak ada ya? Siapa coba yang ada? Darel aja nggak Bapak? Diganti Darel. Silakan Rel, langganan. ولا تموتن إلا وأنتم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عليم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم فكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Ananda Darel yang sudah membacakan tilawahnya. Alhamdulillah. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari pembina yang akan disampaikan oleh Pak Dede. Kepada saya persilakan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum Ustaz, sehat semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, kita pertama marilah kita panjatkan pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama Suaranya kenapa itu? Assalamualaikum, Ustaz, sehat? Bu Feb sehat, Bu Feb? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Ustaz sehat, Ustaz? Sehat. Alhamdulillah. Ya, syukur Ustaz. Sebelumnya saya atas nama pribadi dan juga atas nama institusi ya, dan tentunya sebagai pembina yang diberi amanat oleh pimpinan untuk membina anak-anak kami sebagai pembina Rohis Putra, berserta dengan Ibu Febri ini. Ibu Febri yang selalu setia menemani Ustaz. Itulah yang selalu instan di anak-anak, selalu membimbing dan selalu berada di samping mereka. Ini biasanya. Baik di sekolah ataupun dari seperti ini. Alhamdulillah atas izin Allah pada sore hari ini bertemu meskipun lewat daring, karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan untuk bersifat tatap muka langsung. Dan sebelumnya atas nama pribadi juga dan juga atas nama sekolah kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Ustadz yang siap dan sedia untuk menyampaikan bimbingan dan arahan kepada putri kami, mungkin termasuk kami pribadi yang mungkin bisa mengambil beberapa manfaat yang dapat kami ambil dari apa yang akan disampaikan oleh Ustadz pada kali hari ini. Untuk berikutnya, salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada Junjungan Alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan tentunya kita berharap
yang hadir di sini, juga yang tak hadir di sini, dijadikan sebagai umat beliau yang senantiasa istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang kami cintai dan juga rekan saya Ibu Febri yang saya banggakan dan juga Ustadz yang saya hormati, saya muliakan, barangkali pada kesempatan ini baru kali ini gabung sebetulnya saya itu. Pertemuan kemarin nggak bisa gabung, kebetulan lagi ada di luar, lagi kendaraan nggak bisa ikut. Nah baru kali ini, mudah-mudahan ini sebetulnya ini mungkin bukan menyombongkan, untuk sekolah-sekolah lain kayaknya nggak ada begini kayaknya. Cuman barangkali hanya sekolah kami aja kayaknya nih. Ini rekan kami aja prakarsanya itu Ibu Febri yang bisa menggiring membawa anak-anaknya, sehingga ini 2 pertemuan ini. Pertemuan kemarin kalau nggak salah minggu-minggu kemarin sudah diadakan. Beliau juga yang pembinanya. Nah ini alhamdulillah ini untuk yang kedua kalinya. Nah mohon sekali Ustaz kasih arahan anak-anak kami. Sebetulnya kami juga kangen rindu sama mereka. Rindu sama rekan-rekan, sama anak-anak ya sudah beberapa bulan ini nggak bisa bertemu, nggak bisa tatap muka. Rindu dalam artian ya konotasinya dalam hal yang baik, memberikan rindu tidak memarahi mereka, rindu tidak mencubit mereka, tidak ngelototin mereka dan seterusnya. Ini rindu. Cuman mudah-mudahan adanya musibah seperti sekarang ini kembali jadi itibar buat kita, jadi pendidikan buat keajaran bagi kita. Ya intinya mah tidak lupa kepada Sang Pencipta. Dan mohon kepada anak-anakku sekalian, khususnya anak Rohis, dan mungkin umumnya anak-anak Cipus, kalian tak luntur dengan terhalangnya oleh jarak dan waktu seperti sekarang ini, tetap belajar dan tetap belajar. Toh pelajaran tiap hari kami sampaikan. Guru-guru kalian, Bapak dan Ibu guru selalu intens untuk memberikan pelajaran setiap hari. Karena sesuai dengan jadwal masing-masing. Dan kegiatan-kegiatan ekskul yang lain pun mungkin, barangkali khususnya Rohis ini, insya Allah mungkin ke depan kita akan adakan lagi pertemuan seperti ini, tapi ini hanya untuk sementara situasi dan kondisi sekarang ini. Mungkin untuk rutinitasnya masih seperti biasa kita adakan pertemuan di sekolah atau di masjid atau di tempat-tempat yang memang sudah biasa kita bertemu. Itu ya Pak ya? Ya, insya Allah. Dari saya yang pertama mohon maaf dan terima kasih sekali, terutama kepada anak-anakku Ustadz Abdurrahim yang bisa bergabung dengan kami dan juga Ibu Febri yang bisa membimbing kemudian memprakarsai atas terselenggaranya virtual seperti ini, sehingga nanti tidak ada bedanya ya dengan tatap muka dan juga tidak tatap muka langsung. Toh yang diambil adalah materinya dan kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Selamat anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, dan mohon maaf Ustadz atas kelancangan saya, bukan bermaksud menggurui, tapi mudah-mudahan silaturahmi tetap kita jalin. Insya Allah mungkin nanti ke depan ya kita bisa bertemu lagi ya dalam acara yang sama tapi waktu yang berbeda mungkin barangkali. Nah, ini suaranya kedengeran ya Bu ya? Ya, kedengeran. Insya Allah suaranya jelas, Pak. Jelas. Ya. Oke. Baik, mungkin barangkali terima kasih yang tak terhingga untuk Ustadz kita. Dan mohon berikan arahan untuk anak kami, kepala putri kami, dan juga mungkin termasuk kepala putri Ustadz juga di sini. Ini yang sebagaimana mereka dapatkan dan inginkan menjadikan kehidupan mereka lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Mungkin barangkali itu saja sambutan dari saya atas nama pembina Rohis Putra. Dan sekali lagi mohon maaf yang seluruhnya dan terima kasih atas kesediaannya, dan silakan anak-anak pesan Bapak, Bu, dan ikut acara ini sampai selesai. Nanti insya Allah ada acara di kedepannya nanti boleh join lagi. Ya. Itu aja barangkali yang dapat saya sampaikan. Dan selamat mengikuti kegiatan ini dan tolong ikuti dengan tuntas. Bahkan ada absennya, di absen ya.
nanti laporannya ke Bu Febri aja. Dan mudah-mudahan bulan-bulan depan kita bisa tatap muka langsung. Ya, kita berdoa kepada Allah dan wabah segera Allah angkat dari muka bumi ini dan kita kembali bisa beraktivitas senormal seperti biasa. Sekolah, belajar, ibadah, ngaji, dan sebagainya. Gitu ya. Ini bisa bertemu lagi dan mudah-mudahan minimal semester besok kita sudah bisa masuk lagi bersama-sama. Nah, inilah apa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Sekali lagi makasih Ustadz. Mohon bimbingannya. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dede yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita, yaitu Lukman. Kepadanya saya persilakan. Oke. Mana Lukmannya, ada nggak? Udah masuk lagi belum Lukman? Tadi katanya lagi memperbaiki ininya. Dilanjut sama itu aja nggak apa-apa, sama Bella aja. Ibu share itunya ya, Bel, kurikulum vita-nya Ustadz ya, dibacain ya. Bella bisa baca WA dari Ibu? Bisa, Bu. Oke, Ibu kirim ya. Soalnya Lukman lagi itu memperbaiki laptopnya katanya. Nah, itu udah Ibu kirim, silakan tolong dibacakan kurikulum vita-nya Ustadz. Ya, ini ada kurikulum vitae dari pengisi materi kita, yaitu Ustadz Abdur Rahim. Nama lengkapnya itu Abdur Rahim, nama panggilan Abro, Pak Ustadz Abro ya. Program studi atau angkatan apa ini? Madrasah As-Salam 2000. LIPIA ya 2008, PT Lipia 2008. Maaf Ustadz. PTIQ Jakarta 2011. Tempat tanggal lahir di Palembang tanggal 24 Oktober 1980. Alamatnya Jalan Raya Rawamulia, Gang Haji Latif 4, Klaster Rabi Asri Islamik, Villa Blok A nomor 13, RT 008 RW 003, Kelompok Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Perjalanan akademiknya SD itu dia Pak Ustadz di SD Negeri 2 Telang Jaya 1993, SMP-nya di SMP Negeri 2 Telang Jaya 1996, SMA-nya di Madrasah As-Salam tahun 2000, S1-nya di Lipia 2008, S2 di PT IQ 2011. Hobi Pak Ustadz ini melakukan hal-hal yang bermanfaat, berenang, bela diri, bercocok tanam, memelihara ikan, dan lain-lain. Skill yang dimiliki yaitu public speaking, kemudian ruqyah, kemudian investigator, tadris dan taklim, event organisasi, terus konsultan Islamik, terus taekwondo, dan 1 karate, dan 2 masak. Moto hidup yaitu beramal, Allah, Rasul, dan orang-orang yang melihat amalan kita. Amanahnya beliau yaitu Kepala Bidang Al-Quran SIT An-Nur, SMP IT An-Nur, Biro BPIJ SIT Indonesia Kabupaten Bekasi, Direktur Basan Wakaf Al-Kahfi, profesi itu sebagai pendidik. Instagramnya ada Abdurrahim _LC. Satu kata untuk diri sendiri: amazing, respect, brave, optimis. Deskripsi diri:
tinggi badan 156 cm, murah senyum, terlihat selalu riang, golongan darah itu O, apa ini? Jenggot dibiarkan apa adanya. Sunnah ya Pak Ustadz. Hal yang disukai itu kebaikan, kebermanfaatan. Hal yang tidak disukai itu tidak bisa melihat wanita berair mata. Masya Allah. Demikian tadi kurikulum vitae dari Pak Ustadz yang akan menyampaikan materi kita hari ini. Ya silakan Pak Ustadz, kepada saya persilakan. Terima kasih Bella. Heran ya, saya punya IG ya. Boleh juga kunjungi channel YouTube saya. Share, like, and subscribe di Abdurrahim LC. Baru ada kurang dari 100 subscriber nih. Butuh 1 juta subscriber. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa haula'i humul mujtaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqus samawati wal ardi wa ma bainahuma thumma 'alal 'arsy istawa wa huwa alladhi asra bi 'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin sayyidul bashari wal wara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihu lima ughliq as-sabiqu liman sabaq al-hadi ila shiratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita sama-sama hormati Bapak dan Ibu Pembina Rohis. Ada Bapak Dede Kusmayadi, kayaknya orang Bandung. Karena kalau dengar kata Kusmayadi, saya ingat daerah di Bandung. Kemudian ada Ibu Febri. Terima kasih sudah membersamai anak-anak Rohis SMA Negeri 1 Cikarang Pusat. Luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau berdua dan lahir manfaat-manfaat untuk generasi yang akan datang. Juga yang Bapak banggakan, putra-putri, Bapak semua, ya, para anggota Rohis maupun yang bukan anggota Rohis. Insya Allah kita memang saat ini bertemu di ruang maya, tapi insya Allah nanti kita akan bertemu kembali berfamily gathering insya Allah di taman, di antara taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini masih diberikan kehidupan dalam naungan iman dan Islam, diberikan pula insya Allah iman yang kuat, imun yang mantap. Imannya kuat, imunnya kuat juga insya Allah. Tanpa itu semua pasti kita akan terkulai lemas di suatu tempat karena mungkin rapid testnya reaktif ataupun swabnya reaktif. Nah, karena kita masih imunnya kuat, alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan agenda ini. Salawat dan salam kita haturkan, kita sampaikan, kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan dari peserta peserta pertemuan online ya kan. Saya sudah hampir 5 bulan ini nyeramahin kamera memang.
Jadi sudah mulai agak biasa. Pertama-tama saya harus bikin studio mini kemarin waktu awal-awal pandemi karena semua jadwal ceramah saya memang di-online-kan. Jadilah kita menyeramahin kamera. Ternyata ceramah di depan kamera jauh lebih sulit dan lebih lelah dibanding ceramah langsung seperti ini. Karena kalau ada sedikit aja yang enggak berkenan itu kan, edit ulang syutingnya. Saya baru tahu ternyata artis itu lelah karena mengulang berbagai adegan yang sama berkali-kali dan itu saja. Ya kan, makanya wajar kalau yang artis yang imannya lemah itu larinya ke narkoba agar tetap eksis. Baik, rekan-rekan yang berbahagia, tema dari perbincangan kita di sore hari ini sebagaimana terlihat itu di belakang menjadi virtual background, ya kan? Jadi virtual backgroundnya pembina Rohis. Itu kayaknya beliau punya green screen itu di rumah itu, nggak tahu dindingnya yang dicat atau kain hijau yang Enggak usah. Soalnya kalau Zoom mah pakai virtual background nggak mesti green screen kok. Oh iya, karena udah Core i5 ya minimal. Oh gitu ya, nggak ngerti juga. Yang saya belum bisa, karena yang saya Core i3 agak ketinggalan generasi generasi laptop saya generasi lama. Baik. Baik teman-teman sekalian, remaja gaul akhlak Rasulullah. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita mencoba melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gaul itu adalah, atau kalimat gaul itu dimaknakan adalah satu kosakata atau bahasa yang digunakan bukan dalam percakapan resmi atau bukan dalam hal-hal yang terkait dengan resmi. Makanya di pembelajaran bahasa Arab juga banyak kalimat-kalimat gaul itu kalau dimaknakan begitu. Karena bahasa Arab itu yang pasaran itu berarti bahasa gaul. Yang saya juga nggak bisa sebenarnya. Saya beberapa kali datang ke Tanah Suci suruh ngomong bahasa Arab ya pakai ngomong bahasa Arab resmi. Orang Arab ya senyum-senyum. Kayak kita ngelihat orang pakai bahasa yang SPOK gitu. Geli-geli gimana gitu ya kan. Terasa lucu gitu kalau ngelihat ya kan. Permisi saya ya kan. Aku ya. Biasa bilang gue gitu kan tiba-tiba bilang aku. Ini adalah kondisi yang memang lahir ada di masyarakat kita, tidak bisa kita mungkirin. Namun biasanya yang pakai bahasa gaul itu anak yang usia kronologisnya itu masih muda. Kalau yang usia kronologisnya sudah tua itu biasanya usia biologisnya yang muda. Nah, gitu. Ya, jiwanya yang muda. Pak Dede itu umurnya lebih muda, tapi lihat perawakannya lebih tua dari saya. Sorry Pak Dede, bercanda. Nggak tahu nih tuaan siapa nih secara kronologis nih, Pak Abro sama Pak Dede. Pak Dede kelahiran tahun berapa? Tuaan Pak Dede kayaknya. Pak Dede lagi pasang akun robot nih. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, sebelum kita jauh berbincang tentang remaja dan akhlak Rasulullah, perlu kita sadari bersama bahwasanya ada atau diperkirakan dalam ilmu sosial itu diperkirakan bahwasanya ini kan ada anak IPA, anak IPS ada nggak nih? Iya ada. Dalam pelajaran sosial ada semacam forecasting, prediksi masa depan. Di 2045 ketika negara Indonesia berumur 100 tahun, jumlah anak muda secara demografi akan mendominasi. Ini yang disebut oleh para pakar dengan bonus demografi. Bonus demografi ini kalau dilihat dari kacamata analisis SWOT gitu kan, dia bisa jadi opportunity, bisa jadi strength, bisa jadi kekuatan, ataupun juga bisa jadi weakness, ya, bisa jadi kelemahan. Tergantung bagaimana
anak-anak muda, anak-anak gaul sekarang itu kemudian dikelola, diolah, apakah akan dipersiapkan untuk menyambut 100 tahun kemerdekaan Indonesia sebagai bonus demografi dengan seluruh potensinya, karena orang-orang tua pada waktu itu, berarti saya sudah umur 60 tahun tuh. Udah menurut catatan PBB udah enggak remaja lagi kalau udah 60 tahun. Yang remaja itu umur 0 tahun sampai 40 tahun. Itu disebut dengan pemuda ya, disebut dengan pemuda. Nah, teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW, kalau kita memotret, membaca sejarahnya, beliau pernah mengalami fase-fase, masa-masa yang hari ini kita alami dalam konteks yang berbeda. Tetapi untuk satu realita, konteksnya memang berbeda, skenarionya berbeda karena kondisi geografis, kondisi teknologi, dan berbagai macam yang membedakan, karena memang pengetahuan manusia pada waktu itu, kemajuan teknologi belum secanggih hari ini, tapi esensi dari apa yang pernah dialami oleh Rasulullah akan dialami oleh kita-kita. Ya, kita-kita, mungkin saya udah lewat, makanya saya milih kata kita-kita karena pernah ngalaminya. Misalnya apa? Tentang musik misalnya, ya, tentang musik. Di umur sekitar 12-14 tahun, Dr. Said Ramadhani Al-Butti merilis satu statement dalam kitab beliau yang terkenal. Ya. Salah satu statement adalah di mana ketika Nabi Muhammad SAW berumur antara 12 hingga 14 tahun, lewat kan, antum kan? Udah lewat masa itu. Ada kecenderungan remaja, kan waktu itu kan beliau belum diangkat jadi nabi, baru calon nabi. Beliau punya hasrat pengen lihat konser, kalau bahasa kita lah ya kan. Iya, saya pinjam kalimat itu, walaupun Dr. Said Ramadhani tidak menggunakan kalimat itu, menggunakan kalimat apa adanya sesuai dengan riwayat. Kalau anak sekarang yang pengen lihat konser, kota Makkah, kota di tengah padang pasir itu, dia juga memiliki suasana dan atmosfer perkotaan pada umumnya. Apa itu diantaranya? Musik. Jadi ceritanya hari itu Nabi Muhammad SAW bilang ke temannya di padang gembala, wahai temanku, aku titip gembalaku pada dirimu, karena aku hendak datang ke kota Makkah, karena aku dengar di kota Makkah mau ada pesta. Mau ada pesta. Kalau kita bilangnya ya mau ada konser. It's okay lah misalnya ada pesta rakyat atau mungkin pesta kawinan gitu ya, yang pesta kawinan orang kaya. Biasanya apa? Panggung musik ya kan. Kalau kita kan di komplek-komplek nggak ada begitu. Apalagi sekarang nikah di masa pandemi sangat murah. Sangat murah, kenapa? Nggak boleh menghadirkan banyak orang. Ya kan? Beruntunglah ya kan. Yang beruntung itu adalah lulusan anak kelas 9 angkatan kemarin sama kelas 12 angkatan kemarin tuh beruntung banget di wisuda ya kan, tanpa hiruk pikuk gitu kan. Untung banget coba, luar biasa ya kan. Moga-moga nanti pandemi ini berlangsung ya, nanti biar Bella, Haifan ya kan, kemudian siapa tadi yang ganteng-ganteng tadi bisa merasakan wisuda beneran gitu, bukan wisuda. Amin ya robbal alamin. Bayangin coba wisuda online ya kan, dipakein toga sama orang tuanya berdua doang ya kan, kemudian orang tuanya yang wisuda, nggak acih kata orang sekarang ya kan. Nah teman-teman sekalian, di saat itu kemudian karena dikatakan mau ada pesta, aku ingin dengar Nawah menyanyikan solo terbarunya, kalau kalimat sekarang itu ya kan. Dikatakan begitu. Atau mungkin aku ingin ngelihat American Got Talent misalnya. Kalimat-kalimat itu. Dan berangkatlah Rasulullah SAW, berangkat. Subhanallah la haula wala quwata illa billah. Ini tanda-tanda kebaikan pada diri seorang ini bisa kita lihat nih. Karena
Muhammad SAW waktu itu masih remaja, beliau ingin mendengar musik, ya, telah sampai di gerbang kota Madinah, Makkah, ya kan, sayup-sayup angin membawa bertalu-talunya musik, ya kan, terdengar. Namun apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW pada waktu itu mengalami apa yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Memang Nabi Muhammad nggak masuk ke gua, tapi ada satu perilaku yang sama yang terjadi pada beliau sebagaimana terjadi pada Ashabul Kahfi. Kebetulan kan hari ini hari Jumat tuh. Teman-teman insya Allah kan bisa membaca keutamaan surat Al-Kahfi. Ya kan, minimal ayat 1 sampai 10 lah dibaca. Di ayat 11 posisi agak tengah sebelah kiri itu dikatakan wa darabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Kami wa darabna ala adhanihim, kami tutup telinganya. Ashabul Kahfi itu ditutup oleh Allah telinganya selama 300 tahun dalam hitungan tahun Masehi dan 309 tahun pada hitungan tahun Komariah. Ya, hitungan bulan dan hitungan matahari. Menurut peredaran matahari 300 tahun. Menurut peredaran rembulan 309 tahun dan menurut peredaran rembulan lah di Al-Qur'an mengambilnya itu. Ya. Ditutup telinganya selama berapa? 309 tahun. What happened? Orang kalau telinganya ditutup. Bella mau kasih pendapat? Orang kalau telinganya ditutup atau saraf pendengarannya itu dia dinonaktifkan, apa yang terjadi? Nggak bisa dengar, Ustadz. Oke, nggak bisa dengar. Oke, benar sekali saudara-saudara sekalian. Ya. Tapi apa cuman nggak bisa dengar doang? Tuli. Oke, tuli ya. Walaupun tapi Ashabul Kahfi emang jadi tuli, emang jadi nggak bisa dengar. Apa yang terjadi di Ashabul Kahfi selama 300 tahun? Ceritanya tahu dong, Lukman. Ngapain Ashabul Kahfi dalam gua 300 tahun? Tidur ya? Tidur. Iya, tidur. Good job, Bella. Tertidur. Oke. Ya kan? Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala ambil fungsi pendengaran Ashabul Kahfi, dia tertidur. Ya kan? Allah juga ambil itu ketika Nabi Muhammad SAW mendengar suara bertalu-talu musik dari jauh. Ya, itu Allah ambil pendengarannya. Yang terjadi pada Ashabul Kahfi terjadi pula pada Nabi Muhammad. Sore itu Muhammad kecil, Muhammad remaja, ya kan? Sebelum menjadi nabi tertidur di pinggir jalan. Karena Allah tidak hendak berikan kepada Nabi Muhammad mendengar musik yang pada waktu itu bertalu-talu di kota Makkah. Ya. Apa pelajarannya? Pelajarannya, anak gaul itu biasanya kan diukur dari berapa lagu Korea yang udah Anda ketahui. Kim Jong Un ngeluarin album apa? Ya kan? Saya nggak tahu deh Ustadz, nggak hafal saya. Itu kan bukan artis Pak, itu kan Presiden Korea Utara. Ya kan? Ya kan? Kita kan di antar. Jadi orang hari ini ngukur anak gaul itu begitu, tapi remaja yang gaul ala akhlak Rasulullah itu mengerti gaulnya dia itu frekuensinya didekatkan dengan frekuensi Rasulullah SAW di bidang musik misalnya, ya kan? Kan kita hari ini masya Allah ya, musik itu sudah maksudnya anak muda zaman sekarang, kalau saya tidak muda lagi, ya kan? Dulu kita pernah sih main Walkman, ya. Pak Dede itu kemana-mana pakai Walkman, ya kan, selipin di pinggang, ya kan. Kemudian bawa tape recorder, ya kan. Keren banget pada waktu itu, ya kan. Bisa begitu, walaupun kadang-kadang kalau ada musik direkam, ya kan. Orang kalau hari ini Kitaro itu tidak download MP3, dulu kita itu beli Kitaro itu.
Harus dengerin berjilid-jilid kasetnya gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW dibuat tertidur. Makanya kita kalau tidur pengen bangun tengah malam, apa yang kita lakukan? Pasang alarm, betul? Pasang alarm atau pasang colokan mata? Colokan mata gimana, Ustaz? Ya, enggak tahu kan, kalau selama ini kan orang nyangka orang tidur itu matanya yang terpejam. Tapi dia tidak pasang colokan mata untuk bangun tidur, tapi dia pasang alarm agar menimbulkan kebisingan di telinganya. Itulah teori kenapa Ashabul Kahfi dicabut pendengarannya. Jadi orang yang tidur itu orang yang terhilang kemampuan pendengarannya. Dia akan kesal kalau ada keributan. Ribut aja nih, ya kan? Nggak bisa tidur kalau ada keributan, ya kan? Atau yang terganggu. Di sinilah kemudian di mana telinga, ya kan? Telinga Rasulullah SAW dan telinga kita saat ini, ya kan? Waktu itu Rasulullah umurnya segitu, kita saat ini telinganya segini, maka wise-nya, ya kan, akhlak Rasulullah SAW itu dia sangat mengerti apa yang harus masuk ke telinganya dan apa yang nggak boleh, ya kan, sehingga kita tahu batasannya. Anak gaul yang ingin menjadikan akhlak Rasul sebagai bagian dari cara dia memiliki pandangan, maka kita harus tahu batasan mana yang boleh, mana yang enggak. Gaul itu bukan berarti tidak tahu batasan. Pergi semaunya, pulang sekehendak hatinya. Tidak. Anak gaul kalau mau pergi izin dulu sama orang tua dan punya timing, punya jadwal. Kapan dia keluar, kapan dia pulang. Anak gaul tahu kalau punya paket 10 giga itu bilangnya untuk pembelajaran. Untuk pembelajarannya, mas 1 giga sisanya adalah gaming misalnya. Ya kan? Itu kan enggak begitu cara anak gaul itu tahu batasan. Ya kan? Lelah mama belajar online. Lelah tingkat dewa. Orang kan hari ini nggak tahu dia lagi belajar atau lagi gaming, itu orang tuanya juga belum tentu tahu. Tidak semua orang tua peduli hal itu, pembelajaran online. Anak pegang HP itu mendapatkan legalitas. Kalau kemarin-kemarin pegang HP suka ada itu alert tuh, ya kan? Bella, PR-nya udah diselesaikan belum? Haifa, PR-nya udah dikerjain belum? Lukman, Daryl, ya kan, ada alert tuh, pegang HP mulu, ya kan, di rumah. Pasti orang rumah akan kasih komentar. Hari ini komentar itu hilang, kolom komentar tidak diaktifkan. Ya. Kolom komentar tidak diaktifkan, ya kan? Karena apa? Karena seharusnya kita tahu batasannya. Pegang HP, amanahnya pembelajaran dari jam 7 sampai jam berapa kalau di itu Cikus? 12.30, Ustaz. 12.30. Ya. Oh, lebih cepat ya. Di sekolah tetangga itu yang di seberang seberang kali sampai jam 2. Oh. Tapi sudah itu tugas biasanya. Wah ya, baik. Nah, itu kan waktu yang lama, yang orang yang tahu batasan, anak muda yang tahu batasan, remaja yang gaul, itu yang tahu batasan. Dia gunakan untuk belajar, ya untuk belajar, bukan untuk yang lainnya. Jika untuk yang lainnya, dia tetap menyesuaikan penjadwalan. Sehingga ya kita tidak menunda pekerjaan kita, karena kita akan menjadi generasi emas di 10 tahun yang akan datang. 10 tahun. Di 100 tahun. Ya, di 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa tahu ntar ternyata salah satu alumni kita ada yang menggantikan kepala sekolah, jadi pembina OSIS, ya kan? Karena tongkat estafet itu akan berpindah. Kami akan menjadi tua dan melayu dan menjadi layu, dan kalianlah yang
kemudian tumbuh dan mekar, kemudian menggantikan yang layu-layu tadi untuk tetap eksis peradaban manusia itu. Itu yang pertama. Anak gaul mengetahui, menjaga batasan. Kapan melakukan sesuatu, kapan tidak boleh. Rasulullah juga sangat kuat dalam hal ini, ya kan? Sehingga kalau kita mempelajari atau kita membaca kembali lebih dalam, misalnya di materi-materi pembelajaran kita, kalau pengurus rohis itu anak-anak rohis kelas berapa? Kelas 11 ya? Pengurus Atau 11, lintas kelas? 11, 12. 11-12. Berarti kan di materinya PAI kan ada berpikir kritis, ya kan? Kalau sesuai dengan kurikulum 2013 kan demokratis, ya kan? Kemudian ada macam-macam, ya kan? Di materi PAI itu. Oleh karena itu, itulah yang menjadi patokan kita, batasan-batasannya. Kemudian yang lainnya atau remaja yang gaul akhlak Rasulullah itu adalah mengerti berharganya waktu. Meluangkan waktu untuk melakukan kewajiban. Karena apa? Waktu itu adalah yang tidak bisa dibagi-bagi. Nggak bisa dibagi-bagi, maksudnya apa? Waktu itu punya definisinya sendiri. Orang punya uang bisa dibagi-bagi. Ya kan, di waktu yang sama. Tapi di jam ini, ketika kita meeting online ini, itu nggak bisa melakukan hal lainnya sambil melakukan ini, gitu. Ya. Maka pengorbanan terbesar dalam kehidupan seseorang itu bukan mengorbankan hartanya saja, bukan mengorbankan jiwanya saja, tapi pengorbanan yang paling besar itu adalah pengorbanan waktu. Karena setiap orang punya 24 jam yang sama. Sedangkan untuk 24 jam itu, ya kan, ada haknya bunda, ada haknya guru, ada haknya siapa lagi? Adik kita, ada haknya teman. Ya. Itulah yang kemudian kita harus membuat skala prioritas. Mendesak, penting, mendesak. Penting, tidak mendesak. Mendesak, tidak penting. Apa itu mendesak, tidak penting? Update status. Lagi kajian online nih, gitu. Di status WA-K, di IG-K, ya kan? Itu mendesak bagi kita. Itu kebutuhan anak-anak remaja sekarang, gitu kan? Kebutuhan itu rumahnya yang rumah dia itu rumah berikutnya itu, ya kan? Makanya nggak salah itu, saya pernah ikut beberapa kali materinya Ibu Eli Warisman di rumah ketiga, yaitu media sosial. Anak-anak itu melampiaskan kekesalan di dunia nyata dibawa ke dunia maya, menghardik orang tuanya, ngata-ngatain orang tuanya. Kalau di dunia nyata nggak berani, tapi kalau di dunia maya, apalagi di private chat gitu kan, itu atau secret chat gitu misalnya kan, itu bisa ngapain aja terserah dia. Nah, inilah kemudian kita mesti meluangkan waktu, ya, karena Rasulullah SAW memberikan penghargaan atau agama ini, memberikan penghargaan kepada waktu, itu sangat luar biasa. Apa buktinya? Kita bisa menemukan dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan menggunakan satuan waktu. Apa misalnya? Wal asr, satuan waktu, demi masa. Asar sendiri sebenarnya bisa disebut dengan waktu asar. Apalagi satuan waktu yang digunakan Al-Quran. Wal laili, ya kan? Demi waktu malam. Wal laili idza yaghsha. Apalagi waktunya yang digunakan oleh Al-Quran. Fajar, wal fajar, demi waktu fajar. Dan sekian banyak satuan waktu. Walaupun wasyamsi wa duhaha. Ya kan? Terima kasih. Itu kan satuan waktu yang digunakan, ya kan? Untuk menunjukkan apa? Quality kita, quality anak gaul itu sangat ditentukan dengan quality time yang dia pergunakan untuk melaksanakan hal-hal yang wajib pada dirinya. Sehingga
inilah kemudian di waktu yang akan datang kita akan menemukan diri kita hari ini, anak remaja hari ini itu punya banyak waktu, nggak punya banyak uang. Masalahnya itu. Anak hari ini punya banyak waktu, nggak punya banyak uang. Will become, akan datang waktu nanti Anda punya banyak uang, nggak punya banyak waktu. Akan datang, ya kan? Makanya kata Kiai Hasan Al-Misri, ya kan? Al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajiban-kewajiban kita, pekerjaan-pekerjaan kita itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Disinilah Al-Quran pingin memantik kita manajemen waktu dengan menggunakan satuan-satuan waktu tadi untuk bersumpah. Ya, digunakan satuan-satuan waktu itu untuk bersumpah, sehingga kadang-kadang karena kita sebagai remaja, ya, kita sebagai remaja yang pingin menjadikan akhlak Rasul sebagai barometer, ya kan, gaulnya kita, maka penting bagi kita untuk melihat lebih dalam bagaimana respon kita atas hal-hal wajib pada diri kita. Misalnya lagi asik kongkow, lagi asik apa ya, kalau di masa non pandemik itu ya, misalnya itu kan di sebelah mau keluar SMA itu, kalau gerbang SMA Cikbus belok kanan ke arah Alfamidi, di sebelah kanannya lagi itu ada Mimi itu yang warna merah, ada kafe, apa itu? Redmi atau apa? Hotmi ya? Hotmi. Hotmi. Iya, Hotmi. Bella berapa kali nongkrong di sana? Enggak kehitung, Ustaz. Oh, enggak kehitung. Nanti saya cek deh di kamera CCTV-nya. Saya bantu ngitung. Ya kan? Ya kan, kita lagi apa sih namanya yang suka kita masuk di Hotmi itu ngapain, ya kan? Satu, cari wifi gratis. Ya kan? Yang kedua apa? Ya ngobrol, ya kan, ngobrol. Tapi lagi asik ngobrol, di seberang itu kan ada masjid tuh. Agak jauh dikit, ya kan, di Panda 3. Panda. Iya, Panda. Hafal tuh saya. Di mana ada masjid saya hafal. Di Panda 3 itu ya dekat apa namanya? Rumah Lukman itu. Dekat rumah Lukman. Ya, dekat Lukman. Itu kan terdengar suara adzan tuh. Ketika terdengar suara adzan, kita kan remaja yang ingin gaul ala Rasul, itu kan harus memenuhi suara adzan itu. Bentar, diam dulu lagi adzan. Habis diam lanjut ngobrolnya. Kan harusnya enggak, kita lagi adzan diam, tapi diamnya itu untuk siap-siap memenuhi panggilan Allah SWT. Nah, itulah yang dimaksud dengan meluangkan waktu untuk menunaikan kewajiban. Sholat kan paling lama, Masya Allah. Lukman itu, atau Darren itu, kalau sholatnya khusyuk itu, paling lama 10 menit. Itu udah dapat predikat soleh pangkat 100, pangkat 1000 itu. Sholat 10 menit itu, waduh, baca apa dia ya, gitu kira-kira. Murojaah nih sampai kayaknya nih kan. Baca surat Ali Imran lagi nih, kayaknya nih. Kan? Padahal kan itu waktu yang terlalu lama untuk sholat 10 menit itu. Tapi kadang-kadang 5 menit, 10 menit di sholat itu terasa begitu lama karena tidak ada dukungan dari setan pada diri kita. Tapi nongkrong di Hotmi 2 jam Sebentar. terasa sebentar. Sebenarnya sih hanya terasa doang, aslinya sih lama. Karena kita melibatkan emosi di sana. Limbik otak kita, ya kan, mengalirkan enzim atau apa, kalau di otak enzim atau apa? Bukan enzim, bukan. Apa itu? Yang membuat kita bahagia itu loh. Anak IPA apa? Anak IPA yang bilang? Hormon apa ya? Estrogen. Serotonin, Pak. Serotonin. Serotonin satu, ada 5 enzim yang buat kita senang loh. Bukan enzim, apa namanya? Serotonin itu bukan enzim kan? Apa sih? Hormon bahagia kali ya, tapi apa itu? Hormon kebahagiaan itu kan ada 5.
serotonin, kemudian apa itu, ya kan? Itu karena melibatkan itu. Dopamin, nah itu terima kasih. Apalagi hormon-hormon itu yang menentukan kualiti kita. Tapi hormon endorfin, terima kasih, ya kan? Serotonin, dopamin, endorfin, dua lagi dapat giveaway dari Bu Febri. Aduh. Siap, insya Allah. Ya, paket 25 giga. Aduh. Berapa tuh? Paket internet giveaway-nya. Baik, ya kan? Nah, itu karena dominasi daripada hormon-hormon itu. Ya kan? Sehingga waktu yang lama itu jadi terasa sebentar dan waktu yang sebentar itu jadi terasa lama. Kadang-kadang kita juga suka menyaksikan tuh jamaah batuk-batuk gitu. Lagi baca lagi sholat maghrib bacanya sholat as-sof gitu. Sholat maghrib bacanya sholat as-sof. Itu menyebabkan penyakit batuk di masjid luar biasa itu. Karena tidak melibatkan endorfin, serotonin, ya kan, dopamin, nggak ikut terlibat itu. Kenapa? Kita sebagai remaja tidak menyertakan akhlak Rasul di dalam pemanfaatan waktu itu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Anak gaul ala akhlak Rasul itu tahu batasan. Yang kedua, remaja gaul akhlak Rasul itu meluangkan waktu untuk menunaikan kewajiban. Nah, yang ketiga, ya kan? Anak gaul itu, ya kan, tidak terlalu banyak bercanda dan tertawa. Karena bercanda dan tertawa itu, ya kan, tidak membuat kita produktif. Kecuali teman-teman sebagai stand up komedi. Dan untuk jadi stand up komedi butuh kecerdasan tingkat tinggi. Bagaimana dia harus menyusun, ya kan? Harus menyusun apa namanya? Pancelean, kemudian menyusun dibalas apa lagi. Itu butuh kecerdasan. Para pelawak itu rata-rata cerdas. Contohnya adalah Cak Lontong, gitu kan? Cak Lontong itu lulusan universitas ternama loh. Jangan salah. Universitas negeri. Nilainya cum laude. Ya kan? Tapi apa namanya? Memilih satu aktiviti yang nggak kebayang sama anak IPA itu. Anak IPA kan jarang yang bisa ketawa-tawa. Dia ketawanya sama anak IPS. Elah, apel jatuh aja dihitung. Apa sih yang dicari dari apel jatuh, ya kan? Kata anak IPS kepada anak IPA. Anak IPA nggak kalah sengit. Nah, ente belajar sejarah, move on dong, move on. Masa lalu dipelajarin. Ya, nggak ada habisnya kalau begitu itu, ya kan? Nggak ada habisnya. Selalu ada celah-celah yang mungkin saja, ya kan ya. Tapi anak gaul yang ingin menjadikan gaulnya itu sesuai dengan akhlak Rasul, tidak banyak bercanda dan tertawa. Karena hidup ini terlalu singkat untuk ya tertawa terlalu banyak. Selain itu, orang yang tertawa terlalu banyak, terlalu bercanda terlalu banyak, bisa mendapatkan efek atau dampak negatif. Dampaknya apa? Orang yang terlalu banyak ketawa itu melemahkan apa? Ketajaman otaknya. Ya. Yang kedua, mematikan hati. Tidak timbul sensitivitas. Enggak sensitif, ya kan? Garisnya itu enggak akan ya, jadi biru terus gitu. Enggak berubah. Padahal, ya kan? Kalau yang sensitif itu kan berubah garisnya. Ya. Maksudnya apa? Orang yang hatinya, orang yang tertawa itu tidak mampu membaca situasi hati orang. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, beliau didik semua orang dengan semua karakter dengan hasil yang maksimum.
Abu Bakar dengan apa? Kalau Abu Bakar itu kita nyebutnya apa? Kelembutannya kan. Ya. Umar dengan ketegasannya. Sukses keduanya dididik oleh Rasulullah SAW. Karena Rasul tidak banyak tertawa dalam hidupnya sehingga ya kan, beliau tahu ya kan memberikan stimulus yang tepat untuk Abu Bakar, memberikan stimulus yang tepat untuk Umar. Bahkan ketika hadir dalam kehidupan beliau orang yang sangat kaya, Utsman bin Affan misalnya, sangat kaya, sukses dan jadi pemimpin yang luar biasa. Dan satunya lagi namanya Ali bin Abi Thalib, itu miskin luar biasa. Kebalikannya Utsman bin Affan. Tapi juga jadi pemimpin yang luar biasa. Karena apa? Karena Rasulullah SAW tidak banyak ketawa. Bukan berarti tidak pernah ketawa ya. Rasul ada momen-momen dalam kehidupan beliau sampai dicatat sama sahabat itu karena tidak banyak ketawa. Jadi momen di mana Rasul itu tersenyum bahkan tertawa itu diingat oleh para sahabat. Misalnya ada sahabat iseng nih. Ada sahabat iseng dikatakan diajak dagang sama Abu Bakar ke Syam. Syam itu hari ini Syria, Lebanon, Palestina, Yordania, itu Syam waktu itu. Nah, ada sahabat ini usil. Usil itu apa ya? Cerdas, tapi nggak bisa suka jahilin temennya. Jadi ada temennya dikasih tugas sama Abu Bakar suruh jaga persediaan makanan. Sahabat yang ini lapar, udah siang nih lapar. Sedangkan Abu Bakar sedang serius berbisnis di Syam. Dia datang kepada yang jaga, aku lapar nih, kasih dong saya makanan. Kalau nggak dikasih, saya bikin susah ente. Katanya. Nggak dikasih, karena apa? Kata Abu Bakar, jangan kasih makanan ini sebelum saya datang, kepada siapapun, kepada yang jaga makanan. Akhirnya karena sahabat tadi tidak dikasih makan, dan dia usilin nih sahabat. Dia pergi ke pasar budak, nanya, berapa harga budak? Saya mau jual budak nih, tapi budak saya itu aneh. Budak saya itu kalau ditanya, kalau ditangkap, dia bilang aku orang merdeka gitu. Aku jual budakku hanya dengan 10 dirham. Wah, waktu itu 10 dirham murah bagi budak. Ya kan? Karena apa? Saking laparnya. Dia beli makan, ya kan? Dari 10 dirham itu, dan temannya yang jaga makanan tadi ditangkap sama orang yang beli. Dan benar. Ya. Temannya yang jaga makanan tadi bilang, ya, temannya yang jaga makanan tadi bilang, saya bukan budak, saya udah tahu majikan ente memang bilang begitu, ya kan? Pasti ente kalau ditangkap bilang aku orang merdeka, aku bukan budak, udah dikasih tahu, udah nggak usah teriak-teriak, saya udah tahu gitu. Ya. Ketika Abu Bakar datang, ya, dan sahabatnya tadi diambil oleh orang yang beli, panggil sahabat yang jual tadi. Kenapa melakukan ini? Ya saya lapar. Nggak dikasih makan sama dia. Begitu pulang, ya kan, kemudian dibeli ulang tuh sama Abu Bakar. Ya. Ini bukan budak, ini adalah teman berdagangku. Iseng aja itu temannya itu, dibeli lagi, diceritakan itu kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad SAW tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Peristiwa terlihat gigi gerahamnya Rasulullah itu diabadikan karena apa? Rasulullah tidak banyak bercanda dan bertawa. Hidupnya tidak dipenuhi dengan canda. Karena apa? Dengan tawa. Tapi dipenuhi dengan target-target penyebaran dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, anak muda yang gaul, dia tahu, ya kan? Dia mampu menggunakan kapan dia harus bercanda, kapan dia harus tertawa, tapi itu tidak dilakukan dengan banyak. Kita suka melihat teman-teman kita kalau sudah asyik, ya kan, asyik masyhur gitu, juga kadang-kadang kalau tertawa itu sampai terpingkal-pingkal. Tahu dong kata terpingkal-pingkal? Itu adalah untuk sebuah ekspresi yang ketawanya itu lepas luar biasa, ya kan? Dan tertawa yang demikian itu mematikan hati, melemahkan otak. Sehingga
kita nanti ke depan ya, akan menjadi generasi yang tidak kuat rasionalitasnya. Itu yang ketiga. Yang keempat atau yang terakhir dalam sesi ini, ya kan? Dalam sesi ini, karena tidak terasa ternyata udah hampir 1 jam saya ngomong. Nah, yang terakhir, agar kita tetap bisa gaul tapi tetap sesuai dengan akhlak Rasul, maka kalau melihat fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, itu ambil baiknya saja. Dan yang buruk, jadikan pelajaran. Ini penting, ya kan? Karena kita jadi orang baik itu capek loh, teman. Siapa nih? Fahmi Fadilah. Jadi orang baik itu capek enggak? Mantan ketua Rohis itu tahun lalu itu. Capek loh jadi orang baik itu. Tanya tuh sama Cindy kalau nggak percaya. Enggak bisa misuh-misuh itu apa? Tidak bisa. Oh, jadi orang baik itu enggak harus nahan diri, enggak boleh apa namanya mengumpat sembarangan, ya kan? Ya Lukman ya. Enggak boleh ngumpat sembarangan, ya kan? Anak rohis ketika yang bukan anak rohis itu bilang anjir itu seenaknya gitu kan? Anak rohis mikir-mikir mau bilang anjir. Anak rohis, ya kan? Ya kan? Padahal walaupun itu konotasinya negatif, ya kan kalau yang rohis mungkin ya Allah alam ya. Kalau di sekolah lain tuh, ya saya lihat sekolah di Tambun Selatan itu, kan ada sekolah-sekolah bagus tuh di sana ya. Itu namanya daftar nama binatang di Ragunan itu bisa keluar dalam percakapan-percakapan renyah di antara mereka. Ya kan? Udah gitu nyebutin doggy, ya kan? Nggak pakai bahasa Inggris. Kan jarang kita bilang you doggy gitu kan, jarang. Nggak enak nyebutnya gitu. Anak gaul yang baik kan. Jadi orang baik itu capek, butuh energi karena pahalanya surga. Kalau pahalanya sepeda, beda. Kalau pahalanya sepeda, beda ya kan. Makanya kalau jadi orang baik itu pahalanya surga. Istiqomah itu berat karena pahalanya surga. Kalau istiqomah itu ringan, ya pahalanya door prize, paling maksimum sepeda. Ya kan gitu. Nah itu teman-teman sekalian, maka it's okay kita tetap menjaga orisinalitas keremajaan kita. Kita tetap bisa berbaur tapi tidak bercampur. Silahkan berbaur tapi tidak bercampur. Apa maksudnya? Kita boleh bercampur. Kita itu seperti minyak. Di hadapan apa? Mana yang berat masanya lebih tinggi? Minyak sama air. Ayo anak IPA, tunjukkan keberadaanmu. Berat massa cairan, mana yang lebih berat antara air dan minyak? Berat minyak kan? Atau berat air? Berat minyak kali Ustadz. Tapi kalau ada air dan minyak, airnya selalu di atas. Minyaknya selalu di atas. Oh iya. Minyaknya selalu di atas kan? Iya, berarti lebih ringan dong. Anak IPS yang coba nyebrang ke IPA nih. Anak IPA-nya pada diem baik Ustadz. Ya. Nah, lebih berat apa itu? Lebih berat. Sama kayak rindu ya, rindu itu berat. Hanya Dilan yang kuat. Biarpun kalian ada di langit yang sama, tapi tidak bisa bersua semaunya. Atap musola, atap masjid SMA Cikpus memang sama. Tapi ada hijab yang memisahkan kalian semua. Ya kan? Kan lelah ya. Lelah jadi orang baik itu harus ngempat, harus ngerem banyak hal. Tapi kelelahan itu kalau kita lakukan kelelahan karena kelilahan, ayo apa itu kalimatnya? Lelah yang lillah itu akan menghasilkan jannah, ya kan? Lelah yang lillah sama dengan jannah, ya kan begitu? Itulah orientasi kita ketika kita ingin tetap gaul dengan orisinalitas keremajaan kita masa kini, tapi tetap menjadikan akhlak Rasul sebagai frame,
disitulah kita akan menjadi amazing, ya. Kita akan menjadi luar biasa, sehingga kita tetap bisa berbaur tapi tidak tercampur, karena kita adalah minyak di tengah air. Diaduk kayak apapun, ya kan, kita tetap akan menjadi minyak. Maka tetap jadilah berlian walaupun kita di tengah lumpur. Tetaplah menjadi emas walaupun bercampur dengan tembaga. Pada akhirnya kualitas diri kita akan terlihat dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab. Saya sengaja tidak menyitir banyak ayat agar teman-teman terasa lebih gaul. Ya, apa namanya? Jadi biar ngajinya nggak terlihatan tua banget gitu kan. Ayat dai, ya kan gitu. Tapi kita memilih ayat-ayat itu untuk kita integrasikan di dalam ayat-ayat suci itu, kita integrasikan dalam pergaulan kita yang tetap sesuai dengan kodrat atau arahan dari Nabi Muhammad SAW. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini Bella? Halo Bella. Oke, langsung aja ya. Mana Bella? Bellanya hilang. Oke, silakan. Bella terpental. Iya kayaknya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tadi kayaknya Adit ngangkat tangan tuh mau bertanya. Enggak, silakan Dit. Atau pertanyaan bisa dilayangkan di kolom chat. Ya, kalau yang pakai sound susah, misalnya boleh di chat. Tadi kan Adit angkat tangan tuh, mau ditanyain sesuatu. Benerin peci, Bu. Adit tiba tenggelam. Silakan, yang lainnya kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan kepada langsung bertanya ke Ustadz, mau pakai chat boleh, atau langsung suara silakan dibuka mute-nya. Nih Cindy-nya udah, Cindy apa? Bella keluar nih terpental kayaknya. Biar Ibu langsung pegang. Silakan ada yang mau bertanya? Mungkin Ihsan nih, ada Ihsan, ada Haifa, ada Gusti, yang mungkin baru gabung ya di kegiatan yang diadain sama Rohis. Ini ada alumni juga Ustadz. Masya Allah. Ya, kayak Fajar, Pei, Fahmi nih, Fahmi ketua Rohis tahun angkatan berapa, Mi? Fahmi, Aditya juga ini alumni. Berarti para mahasiswa itu? Iya, ada yang udah mahasiswa, ada yang sedang mahasiswa. Nah itu Ustadz udah ada pertanyaannya di chat. Oke, Aditya. Thank you. The question from Aditya Bayu Sahputra. Mohon maaf izin bertanya, diizinkan dan dimaafkan. Bagaimana cara kita sebagai anak muda ini agar selalu rajin dan istiqomah? Wah, saya jawab ya, karena pertanyaannya di chat, saya jawab di chat juga ya. Ini alumni atau alumni, bukan? Alumni tahun alumni. Yang ya baru lulus kemarin itu. Sebenarnya kakak Adit itu nggak nanya sebenarnya. Beliau itu pengen nyeramahin adik-adiknya gunakan mulut saya. Meminjam kalimatnya itu ya. Oke. Saya gunakan rumus 5M. Jadi untuk istiqomah kita pakai 5M. M-nya ini pakai bahasa Arab sayangnya. Ya kan? M yang pertama itu disebut dengan muraqabah. Orang kalau mau istiqomah dia harus muraqabah. What the meaning of muraqabah? Muraqabah artinya satu perasaan di dalam diri kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Ya kan? Selalu diawasi oleh Allah. Di kamar mandi yang berbagai kejahatan bisa terjadi, kita cegah untuk berbuat jahat. Misalnya, karena ada Allah SWT. Walaupun di sana juga ada eyang hubus dan hobais.
yang selalu bisik-bisik kita untuk melakukan hal-hal yang tercela misalnya. Itu satu muraqabah. Artinya Allah ada dalam setiap, Allah menyaksikan dan menyiapkan balasan atas semua perbuatan yang kita lakukan. Kita merasa diawasi oleh Allah. Makanya malu kalau kemudian berbuat jahat, berbuat buruk yang melanggar aturan agama ataupun aturan yang berlaku di masyarakat. Itu yang pertama, M-nya. M yang kedua, kadang-kadang perasaan muraqabah itu timbul dan tenggelam seperti yang dikatakan oleh Pak Dede Kosmayadi tadi, ya. Timbul dan tenggelam. Rasa muraqabah itu timbul dan tenggelam itu wajar. Kita butuh software berikutnya. Software berikutnya adalah apabila perangkat muraqabah itu tidak running well, kita butuh backup namanya muhasabah. Muhasabah itu artinya apa? Seperti yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab, ya kan? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung kebaikan, hitung keburukan. Mana yang lebih banyak? Muhasabah itu adalah aktivitas menghitung perbuatan baik kita dan perbuatan buruk. Kita hitung dulu sendiri di dunia ini sebelum nanti kemudian dihitung oleh Allah di akhirat. Nah, kalau kita menemukan diri kita lebih banyak melakukan kebaikan, maka pertahankan. Namun apabila sebaliknya, maka ada RTL yang kita lakukan setelah muhasabah, rencana tindak lanjut dari muhasabah itu. Kalau kemudian hasilnya ternyata positif, 50% plus 1 kebaikannya lebih banyak, dan 49%, ya kan? Artinya apa? Kita naikkan level kebaikannya, jadi lebih banyak lagi. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, orang yang baik itu, orang yang beruntung itu yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Dan besok lebih baik dari hari ini. Nah, tapi kadang-kadang ada virus yang masuk itu ke perangkat ini, ke software ini. Dan virus itu selalu datang, bisikan-bisikan yang disebut dalam was-was alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada yang berbisik-bisik, ya kan? Merayu-rayu di dada dan hati manusia. Apa itu? Ya dia bisiknya bisik-bisik doang. Nggak usah datang kajian rohis, ya kan? Entah kalau datang videonya di-mute aja, videonya dinonaktifkan aja. Kamu kan bisa sambil main game yang pakai yang HP satunya, tapi telinga kan bisa tetap dengar. Nah, itu yang disebut dengan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia bisikin doang. Emang setan itu nggak bisanya bisikin doang. Emang dia bisa nyekek kita. Setan, jin, sesakti-saktinya setan sama jin nggak bisa nyekek kita. Bisanya bisik-bisik doang. Kalau bisikannya kita turutin, ya kita jadi anak buahnya dia. Ya, gitu. Nah, ketika bisikan itu datang, ya kan? Dan kita bisa melihat diri kita berada pada level di mana keburukan hasil muhasabah itu ternyata hari-hari kita lebih banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya kan? Walaupun mungkin tidak dosa misalnya, itu hal yang buruk karena min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari kebaikan seseorang itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Disitulah kita perlu disebut dengan M yang ketiga, namanya mu'ahadah. Ini adalah memorandum of understanding between ourselves and Allah Subhanahu wa taala, the creator of universe. Ya. Itu adalah memorandum understanding antara kita dan Allah Subhanahu wa taala dan diri kita sendiri. I will be better, ya kan? Saya ingin melakukan yang lebih baik. Nah, itu ya kan janji. Ya. Nah, kemudian apa? Bahasa Inggris saya bagus nggak sih? Bagus Ustaz. Ini mengingat masa lalu ketika di pesantren kan pernah ceramah pakai bahasa Inggris. Dikit-dikit lah ingat, ya kan? Mu'ahadah, bikin memorandum of understanding antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yang kemudian
Kekuatan berikutnya yang keempat adalah rumusnya adalah mujahadah. Apa ini? Mujahadah artinya kesungguhan. Kesungguhan apa? Untuk melaksanakan komitmen daripada isi memorandum of understanding tadi. Isinya apa? Ya kan? Untuk memperbaiki diri saya, ya kan? Rawi-rawi lantas, malang-malang butung. Ya kan? Whatever, apapun yang terjadi, aku nggak mau tahu. Besok harus bangun jam 3 dan sholat 11 rakaat. Itu kan butuh kesungguhan. Untuk bisa sholat 11 rakaat dari jam 3 dibutuhkan mujahadah. Makanya sholat di jam itu disebut dengan tahajud. Karena dibutuhkan mujahadah. Nah, untuk bisa komitmen dengan kesungguhan itu, ekosistem itu sangat berpengaruh. Ekosistem. Bahasa biologinya ekosistem. Bahasa rumusan ini adalah mujalasatu saleh. Mujalasatu saleh. Ya kan? Cari teman yang baik. Cari lingkungan yang baik. Rohis lingkungan baik. Kan lucu kalau ketua rohis putra sama putri sampai kemudian tembak-tembakan. Kan yang malu Pak Dedi sama Bu Febri. Nah tembakannya masih jadi pengurus rohis. Tapi kalau nembaknya entar nih akan karena sama-sama soleh nih kan. Kemudian tiba-tiba ada undangan kepada Pak Dede dan Bu Febri dan mengundang saya sebagai pengisi tausiah pernikahan mereka berdua. It's okay, no problem. That is good job, ya kan? Tapi jangan sampai rasa cinta, rasa kagum itu diutarakan sebelum ingin menikah. Karena itu adalah tanda-tanda kehancuran. Laki-laki yang hadir dalam kehidupan seorang wanita bukan pada waktu yang tepat, kehancuran bagi wanita itu sedang terbit. Wanita yang hadir dalam kehidupan seorang pria sebelum waktu yang tepat, itu adalah saat terbitnya kehancuran si pria. Kapan waktu yang tepat itu? Marriage. Nikah. Tamat SMA, boleh kok nikah. Sudah punya KTP kan? Iya, boleh nikah, boleh kuliah, boleh kerja kalau udah tamat SMA mah. Ya kan? Ya. Kakak Adit kapan mengundang Pak Abdurrahim untuk ngisi walimah? Just info ya, just info ya. Saya nikah ketika kuliah semester 5. Ya Allah. Dan istri saya kebetulan sudah selesai S1. Oh. Ngeri kan? Ngeri. Saya lulus kuliah Ustaz. Ngeri ya kan? Apa? Itu karena needed, sebuah kebutuhan. Karena nikah itu sebuah kebutuhan. Ya kan? Saya punya uang, hidup di perantauan, hidup di kota metropolitan. Untung waktu itu belum ada sosial media yang bisa berselancar ke dunia maya. Tetapi di dunia nyata sudah banyak yang terjadian. Oleh sebab itu, semester 5 saya putuskan nikah. Karena itu sudah kebutuhan primer bagi saya. Calon mertua tanya, emang Nak Rahim udah punya penghasilan? Tetap. Pertanyaan itu yang akan sudah dijawab oleh Kakanda Aditya. Udah punya penghasilan tetap. Saya jawab, Pak, saya punya penghasilan. Saya tetap punya penghasilan, walaupun penghasilan saya tidak tetap. Ya kan, saya punya penghasilan. Saya jamin anak bapak ketika nikah sama saya nggak akan kelaparan. Apa-apa yang pernah bapak berikan kepada dia, saya akan jamin. Di tahun pertama itu pernikahan kita, itu saya dikenalkan semua restoran yang pernah dimasuki oleh istri saya beserta keluarga besarnya. Saya jadi kena Steak 21, yang boro-boro gua mahasiswa masuk Steak 21. Ya kan, masuk ke ramen-ramen, masuk ke Japanese food, wah semua itu masuk. Jadi saya pernah merasakan semua makanan anak muda zaman sekarang. Tahun pertama. Ya alhamdulillah lah. Just info saja ya. Jadi itu rumusnya, ada itu ya, 5M. Wallahu a'lam. Terima kasih Kakak Adit. Thank you very much.
and sama-sama, good question. Ustaz. Terima kasih. You welcome. Oke, mana tadi kayaknya Bella udah masuk tapi kayak kepental lagi. Oke, ada kayaknya cukup ya waktunya juga yang sudah Oke. udah hampir maghrib. Di dekat rumah saya sudah terdengar suara-suara dari masjid gitu ya. Waktunya cukup untuk satu pertanyaan. Kalau nanti masih ada yang penasaran tuh, Ustadz langsung ngasih nomor HP-nya. Bisa konsultasi mungkin ya, silakan mangga. Atau mungkin lain waktu kita bisa bertemu dengan Ustadz lagi di pertemuan yang akan datang. Siap. Insya Allah beliau siap ya Ustadz ya. Siap. Kita tutup. Asal Pak Dede ngizinin aja. Oh iya, mangga, betul. Mungkin nanti ganti-gantian lah sama Pak Dedeng yang ngisi, biarin. Alhamdulillah, ini Bella tidak ada, jadi langsung diambil sama host deh, saya yang ini ya, untuk mempersingkat waktu. Kami ucapkan syukron, jazakumullah khairan katsir kepada Abdurrahim, Elsie yang telah mengisi kajian Rohis kali ini. Subhanallah ya, banyak sekali ilmu yang kita dapat untuk hari ini. Tidak perlu saya ulang kembali, gitu ya. Tidak perlu Ibu ulang kembali, kalian pasti sudah mencatatnya, entah itu di HP ataupun ada yang di buku. Kayaknya tadi Pak Dede terlihat mencatat di buku. Kalau saya nyatatnya kayak anak masa kini Pak Dede, saya mau pakai HP nyatatnya. Oke. Itu recordingnya di-upload aja ntar. Oh siap, insya Allah Ustadz. Nanti saya jadikan video dan dilihat di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, and share-nya. Ikutan Ustadz ini. Oke. Lempar link aja, Bu. Ya, siap. Nanti pokoknya yang tadi ngobrol, yang tadi ngechat itu yang buka video akan kelihatan ya. Jadi makanya rugilah kalau kalian tidak buka videonya. Oke, kita Berapa yang hadir? ya kita foto bersama ya sebelum kita tutup. Dan tadi kan pembawa acara bilang ada foto bersama ya. Silakan dibuka kameranya. Nah, Ustadz tuh lihat pada buka kamera kalau mau dipoto sama Ustadz. Nggak apa-apa. Ya. Soalnya kan kadang-kadang memang ada yang aja. Enggak, kadang ada yang nggak stabil Ustadz, jadi ada yang nggak bisa kalau sambil video gitu ya, terkait dengan kuota. Ya kita maklumi, pembelajaran daring juga seperti itu. Saya kalau pakai Zoom kadang kayak ada Fikri juga, oh ini ternyata Fikri, weh mahasiswa mana ini? Jauh banget. Ihsan, tolong silakan dibuka videonya. Oke. Udah siap? Ibu foto, hitung ya. Ibu akan fotonya pakai screen nih, jadi nanti hasilnya jauh lebih bagus daripada pakai HP, kelihatan hitam. Siap, 1, 2, 3. Oke, tahan, senyum simetris. Kayaknya cuma satu slide doang nih, nggak ada slide yang lainnya. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang ada slide selanjutnya ya. Foto sekali lagi, gaya bebas sekarang. Silahkan mau kayak gimana gayanya, mangga. Ibu hitung gaya bebasnya. 1, 2, 3. Sudah. Lama banget fotonya. Buru pegel kan? Kering nih gigi. Tuh, saya kirim tuh ke Herman tuh. Bu, maaf Bu sebelumnya. Iya. Ya mikrofonnya tadi mati Bu. Iya betul. Ibu ngomong apa dari tadi nggak kedengeran ya? Ustadz Afwan. Siap, izin live ya.
Oh enggak, pintu Izin doa lah dulu. ya. Oh iya, iya, baik Ustadz. Mangga. Skron. Iya, pulangnya jauh. Iya. Mangga Ustadz. Skron. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustadz. Yup. Oke, silakan. Siapa yang mau mimpin doa? Mau Adit aja? Atau Pak Dede? Kumaha? Mangga. Fahmi. Fahmi, mangga Fahmi. Udah lama. Fahmi. Oke, silakan Fahmi. Lama ketemu Fahmi. Iya, mangga. Kangen ya sama Fahmi? Ya, mangga. Silakan Fahmi. Saya doa biasa aja ya Pak, penutup majelis. Iya. Ya. Emang Oke, doa apa? Ya Pak. Oke, semuanya terima kasih buat yang udah hadir. Terima kasih juga kepada Bu Febri dan Pak Dede. Mari kita tutup acara hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanak Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, terima kasih juga buat Pak Dede sudah memberikan kesempatan untuk memimpin penutupan acara ini, Pak. Oke. Udah ya. Sudah ditutup. Kita sama-sama ucapkan hamdalah sebagai penutup untuk hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semua yang telah hadir di kegiatan kajian Rohis online ini. Bahkan alumni juga menyempatkan waktu untuk bersilaturahim ya, dan mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Rahim dan juga Pak Dede. Terima kasih yang telah meluangkan waktunya juga untuk membersamai kita di kegiatan Rohis hari ini. Mudah-mudahan jadi berkah buat semuanya dan jadi pemberat timbangan kebaikan kita di Yaumul Hisab kelak. Oke, terima kasih yang tak terhingga buat semua pengurus, Cindy, Lukman, dan Darel juga Bella, juga yang lainnya yang telah hadir gitu ya, membersamai dan kita belajar bareng di sini. Oke, Ibu tutup karena sudah mau maghrib ya, kita sama-sama mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dari Ibu dan juga dari pengurus yang lainnya atas kegiatan hari ini yang mungkin kendala teknis dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik. Itu aja, Ibu tutup dengan baca hamdalah dari Ibu dan Ibu beristighfar, astagfirullahaladzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pas banget maghrib. Oke, Ibu tutup ya. Udah karena udah maghrib ya, langsung Ibu tutup. Oke. Ibu stop record.